Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba membahas soal pencalonan Prabowo Subianto, di mana beliau secara gerakan untuk pencapresannya beliau tidak terlalu agresif. Nah, tetapi secara elektabilitas beliau itu selalu unggul. Nah, terbukti dari hasil survei yang dilakukan pada Mei 2023, elektabilitas Prabowo di kalangan Nahdliyin itu mencapai 25,8%, naik sekitar 7% ya, dari hasil survei yang sama pada Januari 2023. Sementara Ganjar itu berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 24,9%. Nah, sedangkan Anies Baswedan itu berada di peringkat ketiga dengan elektabilitas 12,3% atau turun 1% dari survei sebelumnya. Pilpres semakin dekat, sedangkan tiga calon presiden itu tambah lebih bersiap. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan itu tetap terus berusaha menaikkan elektabilitasnya. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo keduanya rajin sekali melakukan safari politik ke berbagai daerah Indonesia dan juga kunjungan ke berbagai tokoh. Bahkan keduanya seringkali melakukan sentuhan demi sentuhan melalui pendekatannya dengan masyarakat dan mencari dukungan dari berbagai tokoh yang mempunyai massa yang sangat besar. Nah, di sini ada yang unik sekali dari Prabowo Subianto, di mana Prabowo Subianto itu tidak terlihat melakukan safari politik, tidak halnya seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tapi, walaupun beliau tidak melakukan safari politik, elektabilitas Prabowo Subianto itu menaik dan bahkan mampu mengalahkan capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP Perjuangan. Pertama, berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia, Prabowo itu diketahui memilih warga yang cukup puas dengan Presiden Jokowi. Bahkan warga yang tidak puas dengan Presiden Jokowi pun itu tetap didekati. Artinya semuanya itu dirangkul oleh Prabowo. Berbeda dengan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Nah, keduanya ini saling serang atau berseberangan sehingga pendukung mereka berdua itu membeku. Yang mendukung Ganjar itu membenci Anies, yang mendukung Anies itu menghujat Ganjar. Terlepas dari itu, kejenuhan datang dari para pendukung mereka berdua, bahkan dari masyarakat secara umum sekalian. Nah, melainkan masyarakat yang di posisi tengah, yang malas ikutan menghujat atau yang suka kedamaian. Nah, dalam hal ini semuanya suaranya itu ke Prabowo Subianto. Keadaan ini sungguh sangat menguntungkan bagi Prabowo Subianto, di mana suara seolah mencari Prabowo Subianto sendiri. Artinya suara itu datang dengan sendirinya kepada Prabowo Subianto. Prabowo seolah berada di tengah yang siap menampung suara dari kanan maupun kiri. Suara yang berasal dari Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan itu sebagian mengalir sudah ke Prabowo Subianto sehingga elektabilitas Prabowo Subianto itu menaik. Kedua, Prabowo itu belum melakukan safari politik yang masif seperti yang dilakukan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Beliau itu masih sibuk sebagai Menteri Pertahanan. Nah, hebatnya elektabilitasnya beliau terus menaik. Nah, ketiga, kedekatannya dengan Presiden Jokowi itu seolah ketularan citra positif. Dalam berbagai kesempatan Prabowo Subianto itu sering bersama dengan Presiden ketika melakukan kunjungan kerja. Prabowo yang sebagai Menteri Pertahanan itu selalu mendampingi Jokowi dan bersama-sama menyapa masyarakat. Nah, walaupun bukan safari politik, tapi Prabowo itu bisa bersosialisasi di sana, mengenalkan diri, bahkan mendapat citra juga jika dirinya orangnya Jokowi. Kemudian masyarakat mayoritas Indonesia itu sudah merasa puas dengan kinerja kepemerintahan Presiden Jokowi, otomatis dengan para menterinya. Apalagi yang dilaporkan jika kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu termasuk kinerja yang paling baik di kepemerintahan Jokowi. Nah, masyarakat pun sudah tahu jika Prabowo itu merekomendasikan maju kembali di Pilpres 2024 mendatang. Nah, oleh karena itu, kebersamaan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dimaknai sebagai dukungan Jokowi kepada Prabowo. Nah, anggapan ini sangat moncer sekali untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo secara tidak langsung. Ketua Umum Partai Gerindra ini diasosiasikan sebagai orang yang direstui oleh Presiden Jokowi untuk melanjutkan segala programnya sebagai presiden. Nah, masyarakat sudah menganggap jika Prabowo telah mempercayai Jokowi untuk menjadi suksesornya.
Prabowo Subianto sungguh sangat beruntung dalam kondisi saat ini jika mampu bertahan. Bukan tidak mungkin ya, RI1 itu benar-benar menjadi miliknya. Apakah ini juga salah satu pertanda dari salah satu ramalan Gus Dur yang menyatakan Prabowo akan menjadi presiden di masa tuanya? Ya, yang seperti apa tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan salam NKRI.